Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Bahari. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2 pada mata kuliah Bioinformatika. Nah, di sini saya ingin mengajarkan tutorial cara mengaligmen sekuen nukleotida menggunakan software BLAST pada website NCBI. Aligmen sekuen sendiri merupakan penjajaran besar nitrogen antar satu spesies dengan spesies yang lain. Langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke dalam Google Chrome atau bisa menggunakan Mozilla, tapi di sini saya menggunakan Chrome. Kita ketik terlebih dahulu website NCBI. Enter, kita tunggu sampai muncul. Nah, setelah muncul kita klik. Kita tunggu lagi, maka akan muncul menu seperti ini. Tools BLAST sendiri pada NCBI terletak pada bagian paling kanan di sini. Kemudian kita akan klik, kita tunggu sampai masuk ke dalam menunya. Nah, setelah masuk kita akan temui beberapa menu seperti ini. Yang pertama ada nukleotida BLAST, ada BLAST-TX, ada di BLAST-TN, dan juga ada protein BLAST. Yang pertama, nukleotida BLAST di sini merupakan tools yang digunakan untuk mengaligmen sekuen nukleotida. Sedangkan BLAST-TX ini merupakan tools yang digunakan apabila kita ingin merubah nukleotida menjadi protein. Sedangkan di BLAST-TN ini adalah tools yang digunakan untuk pengubahan protein menjadi rantai nukleotida. Sedangkan protein BLAST di sini adalah apabila kita ingin mengaligmen sekuen yang berupa protein. Nah, dikarenakan data yang saya miliki adalah sekuen yang berbentuk nukleotida, maka kita menggunakan yang namanya nucleotide BLAST. Kita klik terlebih dahulu, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam menu ini. Yang pertama, di sini ada nama Enter Query Sequence, di mana pada kolom inilah yang nantinya kita akan memasukkan sekuen nukleotida yang kita punya. Bisa menggunakan apabila telah kita punya sekuen, kita simpan di notepad, kemudian kita copy paste di sini. Atau juga bisa menggunakan namanya accession number. Accession number ini merupakan accession sebuah nomor yang dipunyai masing-masing spesies yang berada pada genbank di NCBI. Di sini saya ingin mengajarkan bagaimana sih apabila kita telah punya sekuen dan kemudian ingin mengaligmennya menggunakan software BLAST pada NCBI. Jadi kita akan mengcopy sekuen yang kita punya dan mempastenya di sini. Kemudian ada menu lainnya yaitu Query Subrange. Ini merupakan menu apabila kita telah memiliki sekuen target yang akan kita aligmen. Contoh, ketika kalian punya sebuah sekuen nukleotida yang terdiri atas 1000 base pair dan kalian hanya ingin mengaligmen pada sekuen nomor 300 sampai pada 600 dapat kalian ketik di sini. Maka nantinya sekuen yang dialigmen adalah pada urutan nomor 300 base pair sampai pada 600 base pair. Karena tapi kita tidak akan menggunakan tools ini karena saya ingin mengaligmen pada satu sekuen nukleotida secara penuh atau whole nukleotida. Nah, job title ini merupakan nanti apabila file kita ingin dinamai apa. Kemudian ini alik two or more sekuen atau apabila kita ingin mengaligmen lebih dari satu sekuen. Saya tidak akan menggunakan tools ini karena saya ingin di sini ingin mengaligmen satu sekuen saja. Kemudian ada menu lainnya yaitu organism. Di sini adalah apabila kalian sudah punya nih seperti spesies target yang ingin kalian bandingkan terhadap sekuen kalian. Contoh, apabila saya kan memiliki sekuen nih dan saya ingin membandingkan sekuen saya terhadap spesies Homo sapiens. Jadi kalian bisa ketik di sini yaitu spesies Homo sapiens. Homo sapiens, kalian
klik, kemudian maka secara hasilnya nanti sekuen kalian ini akan dibandingkan atau dialignment dengan spesies Homo sapiens. Ada juga yang namanya ini exclude, di mana apabila kalian centang di sini, maka sekuen kalian nantinya akan dibandingkan oleh seluruh makhluk hidup kecuali spesies yang kalian pilih. Contoh Homo sapiens lagi nggak apa-apa. Jadi bentar, Homo sapiens. Jadi nanti sekuen kalian akan dibandingkan ke seluruh makhluk hidup kecuali pada Homo sapiens, seperti itu. Kita tidak menggunakan tools ini, kita biarkan saja pada menu atau pada aturan defaultnya. Sekarang di bawahnya adalah ada menu blast. Nah, di sini apabila nanti telah kalian masukkan sekuen yang kalian punya di sini, kemudian kalian ketik blast. Nantinya akan muncul hasil alignment dari sekuen kalian yang dibandingkan oleh seluruh makhluk hidup. Dan akan dicari yang paling mirip. Baiklah, sekarang kita akan mulai cara memasukkan sekuen yang kita punyai ke dalam software Blast ini. Kebetulan di sini saya telah memiliki sekuen yang dikasihkan kepada saya oleh dosen saya. Nantinya kita akan mencoba untuk mengalignment dua sekuen, yaitu pada IU ITS 1 dan IU ITS 4. ITS di sini adalah merupakan tempat pengambilan sekuen atau kepanjangan dari internal transcript spacer. Biasanya ini terdapat pada bagian ribosomal. Baiklah, caranya yang pertama kita blok terlebih dahulu sekuennya, kemudian kita copy dan kita paste di bagian kolom ini. Kita paste Ctrl V. Nah, setelah dipaste, kemudian kita langsung saja ke bagian bawah dan klik pada blastnya. Oke, kita tunggu sampai muncul. Nah, di sini kita akan menunggu terlebih dahulu, datanya sedang dicari dan dibaca. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah muncul datanya. Di sini data yang dapat kita peroleh diantaranya adalah pada description, di mana ini mendeskripsikan sekuen kita ini lebih condong atau identik dengan spesies apa sih. Di sini menunjukkan bahwasanya pada sekuen kita ini identik 98% dengan spesies Aspergillus flavus. Gambarnya seperti ini. Nah, dengan maksimal skor adalah 1016. Di sini maksimal skor maksudnya adalah apabila skornya ini semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kemiripan sekuen yang kita miliki dengan nukleotida dari spesies Aspergillus flavus. Kemudian ini ada accession number-nya. Apabila ingin menemukan sekuen nukleotidanya di genbank NCBI, tinggal kalian klik di sini. Kemudian yang kedua ada infographic summary atau ringkasan dari grafik. Di sini merupakan seperti kisaran yang ditunjukkan dengan warna. Nah, apabila warna yang kita ketemui adalah merah seperti ini, maka disebutkan bahwasanya skor alignment kita adalah lebih dari 200 atau sama dengan 200. Di mana apabila skor ini lebih dari 200 atau sama dengan 200, maka dianggap sebagai alignment kita memiliki skor yang baik. Atau bisa dibilang pada sekuen yang kita miliki ini sangat mirip dengan spesies pembandingnya. Nah, kemudian kita lanjut ke tools selanjutnya, ada menu alignment. Ini merupakan informasi yang lebih detail apabila kita ingin mengetahui mana saja sih basa nitrogen yang sama dan berbeda. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan perbandingan antara sekuen saya dengan spesies Aspergillus flavus dengan kemiripan 99% atau dapat dibilang ini satu spesies. Nah, contoh pada subjek ini adalah sekuen yang saya miliki dan dibandingkan dengan sekuen yang dimiliki oleh spesies Aspergillus flavus.
di mana perbedaannya adalah pada bagian square yang saya miliki terdapat besar nitrogen adenin, kan tapi pada nukleotida spesies Aspergillus flavus tidak memilikinya. Seperti itu. Di sini nanti akan lebih spesifik mana sajakah basa nitrogen yang sama dan berbeda. Nah, kemudian ini ada taksonomi. Ini merupakan pensejajaran atau peningkatan atau tingkatan dari spesies mana sih yang sangat mirip dengan sekuen saya. Ditunjukkan dengan besarnya skor. Nah, apabila skornya semakin besar, maka spesies tersebut akan semakin mirip dengan sekuen yang saya miliki. Atau sekuen saya ini akan mirip dengan nukleotida yang dimiliki oleh spesies tersebut. Contoh pada skor 1016 ini, ternyata sekuen yang saya miliki ini sangat mirip dengan sekuen nukleotida dari Aspergillus flavus. Nah, untuk sekuen kedua kita akan alignment juga. Nanti ini akan saya skip dan langsung saja masuk ke dalam BLAST. Oke. Nah, baiklah saya akan lanjutkan. Sekarang kita sudah masuk lagi ke dalam menu BLAST. Kemudian kita akan mengalihkan sekuen yang kedua, yaitu pada IU ITS 4. Kita copy terlebih dahulu sekuennya. Sebentar. Kita copy. Kemudian kita paste di bagian kolom enter addition number. Kita Ctrl V. Akan muncul nukleotidanya, kemudian langsung kita blast. Kita tunggu lagi sampai muncul. Ini ditunggu dulu. Nah, telah muncul hasil dari alignment dari sekuen kita. Di mana data di sini mendeskripsikannya bahwasanya pada sekuen IUITS 4 ini sangat identik dengan spesies yang dinamakannya Aspergillus flavus dengan kemiripan sampai pada 100%. Dengan maksimal skor adalah 1037 dan total skor adalah 1037. Ini menandakan ini sangat mirip sekali. Kemudian kita akan klik pada grafik summary-nya, di mana juga sama, ini menunjukkan skor yang amat tinggi dan sangat bagus, yang menunjukkan kemiripan yang sangat mirip dari sekuen saya terhadap spesies pembandingnya. Kemudian pada alignment-nya, nah ternyata di sini karena 100%, maka jarang kita temui ada nukleotida atau basa nitrogen yang berbeda antara subjek atau sekuen saya dengan spesies pembanding atau nukleotida dari spesies pembandingnya, yaitu pada spesies Aspergillus flavus. Nah, lanjut ke taksonominya. Nah, ini juga sama, menunjukkan bahwasanya pada skor tinggi adalah 1037, maka menunjukkan bahwasanya pada sekuen IUITS 4 ini mirip sekali atau sangat mirip dengan tingginya skor ini terhadap spesies Aspergillus flavus. Nah, biasanya BLAST ini digunakan ketika kita ini sudah memiliki sekuen nukleotida, kan tapi kita ini ragu apakah sekuen dari nukleotida kita ini telah benar dengan spesies yang kita targetkan. Maka BLAST ini digunakan untuk apa? Untuk nantinya akan mengkonfirmasi sekuen kita itu apakah sudah benar dengan spesies target yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, demikian tutorial dari saya sendiri. Selanjutnya, untuk sekuen yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oh ya, saya ingin mencoba menambahkan sedikit. Saya akan skip terlebih dahulu. Saya skip dulu ya. Nah, teman dari saya adalah apabila kita ingin mengaligmen lebih dari satu sekuen pada menu BLAST pada NCBI. Caranya adalah dengan mencentang
tentang pada tools ini, yaitu ALDI2 or more sequence, kemudian akan muncul dua kolom seperti ini. Yang dapat kita masukkan sequence yang telah kita punyai. Contoh, saya ingin mengaligmen sequence yang telah saya miliki, yaitu pada sequence IUTS 1 di sini akan saya copy. Kemudian paste di sini. Kita kemudian akan mengcopy paste juga sequence pembandingnya, yaitu pada IUTS 4. Kita copy terlebih dahulu. Kita paste di sini. Kemudian kita akan blast. Kita tunggu terlebih dahulu. Bagaimanakah hasilnya? Nah, telah muncul hasilnya. Tunggu sebentar. Masih loading. Kita tunggu terlebih dahulu sampai muncul full hasilnya. Sebentar. Sebentar, masih belum bisa. Kita tunggu terlebih dahulu. Nanti untuk yang bagian menunggu ini saya akan skip ya, supaya biar tidak lama. Sebentar. Nah, telah muncul. Nah, dari kedua lingkungan tadi menunjukkan bahwasanya pada spesies pada nukleotida IUTS 1 dengan IUTS 4 ini memiliki identik atau kesamaan 98,86%, atau dapat dibilang kedua nukleotida ini diambil dari spesies yang sama, yaitu tadi yang telah kita cari, yaitu pada IUTS 1 ini sangat identik dengan spesies Aspergillus flavus, dan juga pada IUTS 4 ini juga sama identik dengan spesies Aspergillus flavus, di mana pada IUTS 4 ini nilai identiknya sampai pada kisaran 100% atau sangat mirip atau satu spesies. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nobin Ahmad Hansyah. Di sini saya akan melanjutkan dari sequence dari kelompok 2. Kita tinggal mengcopy sequence yang kita miliki. Di sini kita menggunakan I1 ITS 1. Copy. Terus paste di kolom ini. Jika sudah selesai, kita masuk, langsung kita klik blast. Kita tunggu sampai informasinya keluar. Nah, jika tampilan halaman seperti ini, berarti informasi sudah keluar. Nah, di sini adalah bagian deskripsi, itu memunculkan beberapa jenis spesies yang memiliki kemiripan dengan semen kita. Nah, di kita sendiri ini kita garis bawahi dikarenakan spesies Fusarium oxysporum ini memiliki maksimal skor tertinggi, yaitu 935, dan juga memiliki persentase kemiripan tinggi, yaitu 99,40%. Untuk grafik summary-nya, jika grafik berwarna merah, maka itu skor dari sequence kita adalah 200 atau 200 lebih. Itu tandanya kemiripan sequence dengan spesies pembanding memiliki kemiripan yang tinggi. Untuk alignement, di alignement ini untuk melihat detail dari sequence kita dengan spesies pembandingnya. Nah, di sini ada perbedaan di sini. Bisa kita lihat. Jika di alignement kita bisa melihat detailnya seperti itu. Selanjutnya adalah taksonomi. Di taksonomi ini kita bisa melihat
tingkatan dari spesies yang memiliki maksimal skor tinggi. Ini udah 935 adalah ini Mucosaurus, Mosasaurus, bawahnya dan seterusnya. Lanjut ke sequence selanjutnya. Salah. Langsung klik guys. Sini informasinya seperti ini. Cara mengharinya juga sama seperti yang tadi. Terus grafik semuanya juga sama. Juga sama. Di sini sudah kita bisa lihat petanya di sini. Tingkatan skor maksimal. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, salah kata mohon maaf. Dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Data yang selanjutnya kita ambil dari sequence yang kelima, yaitu N5 ITS 1. Nah, sequence tersebut kita salin dari notepad, kemudian kita tempel untuk mengetahui hasil data yang kita inginkan. Di sini kita tempel, kemudian kita blast. Setelah itu kita tunggu beberapa detik. Dan di sini merupakan data hasil blast dari sequence yang kelima. Di sini terlihat ada 100 spesies yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan sequence kelima. Kekerabatan paling dekat ini dimiliki oleh Blastopodires polyferans yang memiliki skor maksimal dan skor totalnya 484 dan recovernya 91%. Di sini kita juga bisa melihat grafik summary, alignment, dan taksonominya. Grafik summary ini garis merah menunjukkan bahwa kekerabatannya sangat mirip atau sangat dekat. Kemudian alignment-nya seperti ini atau persejajarannya seperti ini. Dan hasil dari taksonominya seperti ini. Nah, itulah hasil blast dari sequence yang kelima. Selanjutnya, sequence selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita akan melakukan blast pada data sequence kita yang selanjutnya. Untuk langkah-langkahnya masih sama. Di sini kita tinggal paste data sequence yang kita miliki, kemudian klik blast. Hasilnya akan ditampilkan seperti yang di layar. Nah, pada tools deskripsi kita dapat melihat perbandingan antara data sequence tadi yang kita sudah masukkan dengan database yang ada di NCBI. Ternyata tadi spesies yang ingin kita bandingkan itu memiliki nilai homologi yang sangat dekat atau kekerabatan yang sangat dekat dengan spesies Blastopodires atinorum.
Di sini skor maksimalnya itu tertinggi sebesar 686 dengan nilai e-value 0,0. Jadi nilai e-value yang semakin rendah itu menunjukkan tingkat homologi yang semakin tinggi. Pada grafik summary kita dapat melihat seberapa besar atau seberapa panjang nukleotida yang sama antara data sequence yang ingin kita bandingkan dengan database yang ada di NCBI. Ternyata di sini ada beberapa spesies yang memiliki nilai kesamaan nukleotida dengan panjang sama dengan 200 atau lebih. Yang mendominasi di sini panjangnya antara 80 sampai 200. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini juga ada hasil persejajaran atau alignment-nya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini tools taksonomi untuk taksonominya sendiri. Oke, baiklah, itulah penjelasan mengenai penggunaan atau tata cara menggunakan BLAST pada NCBI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.